Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istrinya yang sudah kita baca setelah muqaddimah ya, bahwa hak suami itu sangat agung dan seberjuang apapun, setinggi apapun wanita itu di dalam menjalankan kewajibannya yang menjadi hak suaminya tidak akan bisa menjalankannya dengan sempurna. Nah, karena itu maka harus faham bahwa ia punya kewajiban yang sangat agung dan ia tidak boleh sombong. Kenapa? Karena tidak bisa menjalankan kewajiban itu dan dia harus banyak beristighfar dan minta maaf kepada suaminya. Adapun secara rinci sudah kita baca dua, yaitu yang pertama istri itu wajib mendengar dan taat pada suami, baik ia senang maupun ia nggak senang. Yang penting tidak haram, yang penting tidak menyelisihi syariat Allah. Apapun yang diucapkan atau yang diperintahkan oleh suaminya, maka istri wajib mendengar, kecuali apabila itu kedurhakaan atau kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat karena melanggar Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita wajib menjaga kehormatan suaminya. Jadi kehormatan suami, harga diri suami itu wajib dijaga. Kenapa? Karena wanita itu yang paling banyak, istri itu yang paling banyak mengetahui rahasia suaminya. Nah, dan rahasia itu apabila terbuka, orang itu menjadi tidak mulia. Nah, karena itu kemuliaan suami, harga diri suami, kehormatan suami wajib dijaga oleh istri. Suami sudah otomatis akan menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Nah, dan pihak lain yang banyak mengetahui dirinya secara mendalam adalah istri. Istri pun wajib menjaga kehormatannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mulai sekarang ini adalah yang ketiga. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi. Dan termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri, an tatazayyana lahu wa tatajammal. Istri itu wajib berdandan untuk suaminya. Ya, wajib berhias, bersolek, berdandan untuk suaminya. Wa antabtasima fi wajhihi daiman la ta'bas. Dan wajib menampakkan wajah ceria, wajah yang menunjukkan senang terhadap suaminya selamanya. Gitu. Dan tidak boleh cemberut. Wala ta'bas, tidak boleh cemberut. Tidak boleh menampakkan wajah yang menunjukkan kebencian kepada suaminya. Nah, wala tabdu fi suratin yakrahuha. Dan ada kaitannya tapi beda-beda ini ya. Yang ketiga, tidak boleh menampakkan
dalam mazhar, dalam pandangan di seluruh badannya hal-hal yang dia faham itu tidak disenangi suaminya. Nah, diperhatikan ya. Satu, ini nomor 3 tapi ada beda-bedanya, tapi masih satu rangkaian. Satu, dia diwajibkan berdandan, bersolek. Yang kedua, tidak boleh, saya sudah berdandan, iya tapi wajahnya cemberut, tidak boleh. Wajahnya harus menunjukkan wajah yang ceria, yang senang, gitu. Sebagai istri dari suaminya. Gitu. Dan yang ketiga, masih dalam satu rangkaian itu, harus selalu menampakkan di dalam seluruh anggota badannya yang ia fahami ini yang menyenangkan suami. Apabila ia faham suaminya nggak senang kayak gitu, maka dia tidak boleh menampakkan itu. Harus itu, baik itu fisiknya, atau itu pakaiannya, atau itu sikapnya, atau itu ucapannya, tidak boleh menampakkan hal-hal yang itu tidak disukai oleh suaminya. Gitu. Faqad akhrajat Tabrani. Imam At-Tabarani telah mengeluarkan hadis dari Abdullah ibnu Salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i, sebaik-baik wanita itu adalah man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita itu adalah gitu. Sebaik-baik istri itu adalah wanita atau istri yang kamu sebagai suaminya senang gitu. Atau kalimatnya yang persis bukan gitu ya. Sebaik-baik wanita atau sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihatnya. Kalau diartikan suami senang jika melihat, itu salah di dalam mengartikan. Gitu. Jadi wanita yang baik itu adalah wanita yang menyenangkan suami. Beda suami senang dengan menyenangkan suami. Kalau suaminya senang, bisa saja nggak berbuat apapun. Nggak berdandan, nggak menampakkan apa-apa, tapi suaminya masih saja senang, mungkin ya. Bukan itu wanita yang baik. Wanita yang baik adalah wanita yang melakukan usaha, melakukan perbuatan ini menyenangkan suami. Wanita yang baik adalah wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihatnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan kamu sebagai suaminya kalau memerintah dia mentaatimu. Taat pada suami. Nah, itu di nomor 1 ya, taat pada suami. Gitu. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu jika kamu tidak ada di rumah. Ini satu hadis. Adapun yang dibahas di nomor ini adalah penggalan pertama dari hadis. Ya, kan hadis ini kan mengandung tiga hal. Wanita yang baik, istri yang baik adalah istri yang menyenangkan suami jika suami melihatnya. 1. Yang kedua, taat jika suami memerintahkan. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami jika suaminya pergi dari rumah, jika suaminya tidak ada di rumah. Nah, adapun penggalan yang pertama persis dengan yang ketiga sekarang bab kita ini, yaitu wanita wajib berdandan ya, untuk suaminya, sehingga apabila suaminya melihat, suaminya senang karena dandanannya. Gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan, di samping berdandan, wajahnya menunjukkan wajah yang ceria dan tidak menampakkan baik fisiknya atau pakaiannya atau gerakannya yang menjadikan suami tidak senang. Itu wanita yang baik. Wal ajabu kullal ajabi min ihmalil mar'ati li nafsiha fi baitiha bi hadrati zawjiha. Dan yang paling mengherankan di zaman kita, ini tulisannya Syekh ya. Tulisannya Syekh Abdul Adim dalam kitab ini. Yang paling mengherankan di zaman kita ini ya, itu banyak wanita yang tidak perhatian terhadap dirinya, tidak berdandan di rumah tatkala suaminya di rumah. Ya.
wa ifratiha fil ihtimami bi nafsiha wa ibda'i zinatiha indal khuruji min baitiha. Tapi kalau mau keluar, Masya Allah dandannya luar biasa. Ini betul-betul mengherankan gitu. Kenapa? Loh memang kecantikannya atau keindahannya buat siapa? Buat orang-orang yang tidak punya hak. Yang mana apabila melihat itu dosa dan dia sendiri sumber dosa itu. Nah, sementara ketika di rumah yang suami itu adalah kepala keluarganya. Suami itu yang berkewajiban untuk urusan kehidupan rumahnya. Ya. Suami itu yang wajib ditaati. Istri itu yang berkewajiban begini-begini pada suami, ternyata dia di rumah ada suaminya tampil biasa, tidak menunjukkan apapun. Nah, aku tidak menjadikan suami benci. Meja kursi juga tidak membuat suami benci. Mana ada suami yang masuk-masuk rumah terus, wah meja ini membuat benci suami, nggak ada tau ya. Nah, tapi apakah itu disifati sebagaimana dalam bahasa kita? Enggak. Jadi istri yang baik itu adalah istri yang menyenangkan suami tatkala suami melihatnya. Nah, karena itu sungguh mengherankan orang di zaman sekarang. Di rumah tidak berdandan, ada suami tidak berdandan, tapi kalau mau keluar rumah, Masya Allah dandannya. Hatta saddaqa fiha qaulu man qala, sampai ada ungkapan umum, kata Syahidah, qirdun fil baiti wa ghazalun fisyari. Gitu. Kalau di rumah seperti kera, tapi kalau di jalanan itu seperti menjangan. Apa yang dimaksud di sini? Qirdun itu ungkapan untuk menunjukkan kejelekan. Kenapa? Karena salah satu hukuman kepada Bani Israel kan dijadikan oleh Allah menjadi kera. Nah, akhirnya itu jadi ungkapan kejelekan. Di rumah itu Masya Allah kayak kera. Gitu. Tapi kalau di jalan seperti menjangan. Kenapa kok menjangan? Menjangan itu yang paling mudah direbut oleh binatang buas. Yang paling menyenangkan binatang buas itu menjangan. Mau anjing liar, gitu, atau serigala, atau harimau dengan berbagai macam bentuknya. Gitu. Menjangan itu yang paling menyenangkan. Nah gitu, mungkin Allah alam mungkin dagingnya terasa paling enak, mungkin begitu. Nah, dan menjangan itu sendiri, coba Anda melihat menjangan dengan kambing. Nih, dari sisi posturnya, terus kalau gemuknya seimbang gitu ya. Nah, kalau dilihat itu bagusan mana? Jauh bagusan menjangan. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa maksudnya? Paling menarik untuk binatang buas. Nah, wanita umumnya di zaman sekarang, ya, kalau di rumah itu disifati seperti kera, tapi kalau di jalan umum itu seperti menjangan, yang paling menarik binatang buas. Itu. Ini ungkapannya Syekh ya, kita baca ya. Hatta sadaqa fiha qaulu man qala, sampai dibenarkan ucapan orang yang mengucapkan gitu. Umumnya istri di zaman sekarang itu qirdun fil baiti wa ghazalun fisyari. Ya, kera di dalam rumah, tapi kalau di jalan raya seperti menjangan. Fattaqillaha ya amatallahi fi nafsiki wa zaujiki. Karena itu wahai para istri, bertakwalah kepada Allah dalam dirimu dan bertakwalah pada Allah tentang suamimu. Apa maksudnya? Kamu harus betul-betul menjaga ketakwaanmu di hadapan Allah, dan berkaitan dengan suamimu, kamu juga harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya durhaka kepada Allah itu durhaka besar, durhaka kepada suami itu sesungguhnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa innahu ahaqqun nasi bi zinatiki wa tajammuliki. Gitu, sadarlah bahwa suamilah yang paling punya hak untuk kamu tampil indah, kamu berdandan di hadapannya. Gitu. Wa iyyaka wa ibda'iz zinati liman la yajuzu lahu ru'yatuha, dan jangan sekali-kali menampakkan apa yang baik pada dirimu di hadapan orang-orang yang haram melihatnya. Fa inna hadza minas sufuril muharram, itu termasuk dandan yang haram.
itu termasuk bersolek yang haram. Nah, kesimpulannya kewajiban istri yang ketiga yang baru saja kita baca adalah istri wajib berdandan, wajib tampil dengan wajah yang menyenangkan suami, ya. Tidak boleh menampakkan pada dirinya hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, kemudian yang keempat, wa min haqqi zauji ala zaujatihi an talzama baitahu. Termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah istri itu wajib tetap di rumah, di dalam rumah. Fala takhruju minhu walau ilal masjid, maka ndak keluar dari rumah meskipun ke masjid illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Nah, adapun perintah di dalam rumah, Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kamu di dalam rumah. Nah, adapun dengan izin suaminya, Rasulullah SAW bersabda, gitu, illa biidzni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Nah, jadi singkat aja yang keempat, istri wajib di rumah. Kalau keluar harus dengan izin suami. Nah, meskipun izin itu tidak berarti setiap mau keluar izin, tapi izin itu bisa jadi permasalah gitu ya. Misal, apabila kondisi aman, normal seperti biasa, suami mengizinkan ke masjid. Nah, berarti tatkala untuk sholat 5 waktu atau untuk urusannya dibenarkan pergi ke masjid, berarti itu izin untuk seterusnya kalau tidak ada perubahan. Loh, suamimu di rumah, anda suami sudah berangkat ngajar atau berangkat kerja atau berangkat, lah kamu kok keluar ke masjid? Oh, suami sudah mengizinkan. Loh, kapan mengizinkan? Nah, oh, jadi izin kemarin-kemarin itu untuk seterusnya ketika kondisinya normal. Nah, itu difahami seperti itu, wallahu a'lam. Nah, misalnya lagi, belanja itu pasarnya hanya di depan rumah atau di toko yang dekat. Nah, misalnya kita, terus suami itu mengizinkan kayak gitu dan izinnya itu tidak dibatasi sekali itu saja, berarti keluar untuk belanja seperti itu dibenarkan, diizinkan. Jadi apabila sudah difahami seperti itu, maka itu berarti tidak durhaka. Nah, tidak berarti sekarang izin 10 kali, besok izin 10 kali, besok lagi kalau urusannya 6 kali izin 6 kali. Nah, dan sama lagi, misalnya 3 kali sholat ke masjid dalam sehari semalam, akhirnya izinnya untuk sholat 3 kali. Nah, tidak berarti seperti itu. Tapi izin sekali apabila tidak dibatasi dan kondisinya sama, maka itu insya Allah setelahnya adalah mengikuti sebelumnya. Nah, kesimpulannya, wanita wajib tinggal di rumah dan itu adalah hak suami yang wajib dikerjakan oleh wanita. Wanita tetap di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Yang kelima, wa min haqqi zauji ala zaujatihi alla ta'dzana fi baitihi illa biidnih. Yang kelima, gitu. Termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah istri tidak mengizinkan siapapun masuk di rumahnya atau tinggal di rumahnya kecuali dengan izin suami. Diperhatikan ya. Jadi misal istri tinggal di satu rumah bersama suaminya, tinggal bersama suaminya gitu. Nah, lalu adiknya kepingin ikut atau kakaknya kepingin ikut, misalnya begini, suami istri. Nah, adiknya istri itu laki-laki, tinggal di situ kan enggak masalah. Kenapa? Sama dia itu mahram, sama suaminya sama-sama laki-laki. Enggak ada masalah kan? Iya, enggak boleh diizinkan kalau suaminya tidak mengizinkan. Bukan karena mahram atau enggak mahram, bukan karena seperti itu, gitu. Nah, tapi hak suami, ya,
Nah, yang menjadi kewajiban istri tidak mengizinkan siapapun masuk atau tinggal di rumahnya kecuali dengan izin suami. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahunahu wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunahu." Kalian wahai para suami punya hak yang menjadi kewajiban istri apa? Bahwa tidak memasukkan ke dalam rumahmu siapapun yang kamu benci, yang kamu tidak suka masuk ke situ. Maksudnya istri tidak boleh mengizinkan, tidak boleh memasukkan, gitu. Dan tidak boleh mengizinkan siapapun tinggal di rumahnya, gitu. Siapapun yang kalian tidak suka. Nah, jadi suami nggak suka kalau adiknya istri ikut di rumah, ya maka kalau gitu nggak boleh. Gitu. Suami nggak suka kalau kakaknya istri ikut di rumah, ya kalau gitu nggak boleh. Nah, dan semuanya itu. Nah, dan pembahasan di sini itu adalah taat kepada suami. Taat kepada suami itu. Seandainya bukan bab itu halal, itu boleh. Di hadapan Allah boleh, tapi karena ini hak suami nggak boleh, akhirnya jadi tidak boleh. Adapun orang asing, wanita suaminya pergi, terus suaminya tidak berpesan apapun dan tidak difahami, tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena suaminya gampangannya segala macam terserah istri misalnya gitu ya. Nah, terus laki-laki yang bukan mahram dimasukkan ke dalam rumahnya. Kan tidak dilarang oleh suami. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu yang dibahas di sini itu adalah yang apabila tidak semata-mata suami nggak boleh atau nggak senang, itu halal. Contohnya ya adik tadi itu. Istri punya adik laki-laki. Datang tinggal di rumah sehari, seminggu, sebulan. Halal apa enggak? Aslinya halal, aslinya boleh. Kenapa? Adik kandung. Tapi kalau suami tidak membolehkan, maka istri tidak boleh membolehkan. Dan istri wajib taat suami. Durhaka kepada suami, gitu, maka dosa. Nah, jadi itu. 6. Yang keenam, wa min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha ma lahu wa alla tunfiqa minhu illa bi idzni. Termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah istri wajib menjaga harta suami dan sampai disedekahkan, diinfakkan tidak boleh tanpa izin suami. Nah, jadi itu. Ini harta suami, misalnya suaminya memberikan harta kepadanya untuk kepentingan sehari-hari cukup banyak sebulan. Nanti kalau kurang ditambahi, kalau lebih ya tinggal nambah untuk bulan berikutnya. Nah, terus selama ini tuh lebih terus. Misalnya seperti itu. Nah, terus akhirnya setiap bulan ada saldonya diinfakkan. Ndak boleh diinfakkan, disedekahkan sebelum izin suami. Nah, dan itu termasuk hak suami. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Wala tunfik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Tidak boleh wanita itu menginfakkan sedikit pun apa-apa yang ada di dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Qila wala ta'am. Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau makanan? Makanan terus disedekahkan." Gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Gitu. Qala dzalika afdhalu amwalina, itu adalah harta kami yang paling utama. Apa maksudnya? Umat Islam harta yang paling utama, yang nomor satu adalah makanan. Nah, makanan yang ada di dalam rumah gitu tidak boleh disedekahkan oleh istri tanpa izin suami. Nah, saking apanya ini zahirnya itu kan ibadah ya, sedekah atau infak. Tapi karena ini hak suami, tidak boleh tanpa izin suami. Nah,
Yang ketujuh, wa min haqqi zauji ala zaujatihi alla tasuma tatawwu'an wa huwa syahidun illa biidzni. Termasuk hak suami yang menjadikan kewajiban hak suami yang menjadi kewajiban istri tidak boleh puasa sunnah tatkala suami di rumah kecuali dengan izin suami. Nah itu. Nah, zahirnya ibadah ya, tapi dalam hal ini itu ibadahmu yang lebih tinggi adalah taat kepada suami, dan apabila suami ada di rumah tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidzni. Tidak boleh wanita itu puasa, yang dimaksud sini adalah puasa sunnah. Tidak boleh wanita itu puasa sunnah sedangkan istrinya di rumah kalau tidak izin suaminya. Tidak boleh wanita itu puasa sunnah jika suaminya di rumah kecuali dapat izin dari suaminya. Nah, yang ke-8. Nah, ini sangat penting yang ke-8 nih ya. Perlu diperhatikan. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi alla tamunna alaihi. Termasuk hak suami dan jadi kewajiban istri. Wajib ini. Bahwa istri tidak menyebut-nyebut, tidak mengundat-undat harta yang telah dinafkahkan, disedekahkan untuk keluarganya, dibelanjakan untuk keluarganya. Maksudnya adalah apabila istri itu punya harta. Istri itu punya harta. Lalu mungkin suami sedang tidak ada atau tidak punya. Lalu belanja keluarga dari harta istri. Tidak boleh diundat-undat. Tidak boleh diundat-undat. Kalau Anda tidak siap sedekah, mensedekahkan harta Anda, wahai istri, untuk belanja keluarga, maka sebelum waktunya dibelanjakan, kalau uang belanja dari suami nggak ada, sampaikan, ini milik saya, nggak apa-apa dipinjam dulu, nanti kalau ada diganti. Nggak apa-apa begitu. Ini dihutang dulu, gitu. Jadi misalnya, nyampaikannya baik kepada suami, gitu. Wahai, manggilnya apa, wahai suami, wahai suamiku atau apa gitu. Nah, ini tidak ada uang belanja. Saya punya uang segini gitu. Nah, itu dipinjam untuk belanja dulu, nanti kalau suami ada diganti. Nggak apa-apa ngomong gitu. Nah, kalau nggak ngomong gitu kemudian dibelanjakan gitu. Difahami di perjalanan awal kehidupan waktu belanja ini adalah tidak apa-apa harta istri digunakan untuk keluarga. Misalnya gitu, itu berarti sedekah atau sedekah istri untuk keluarga yang asalnya menjadi kewajiban suami. Nah, tidak boleh disebut-sebut diundat-undat. Loh, ini bulan yang lalu itu belanja dari saya tok loh. Misalnya gitu, tidak boleh. Uang saya habis karena dipakai belanja, tidak boleh. Nah, jadi kayak gitu. Itu penting untuk diperhatikan. Nah, dan di dalam bab ini secara umum itu membatalkan pahala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti yang kamu sedekahi. Nah, itu. Nah, karena itu kalau istri punya harta, hartanya digunakan untuk belanja, tidak menyampaikan kepada suami di awal bahwa ini dipinjamkan atau dihutangkan, berarti disedekahkan. Kalau itu disedekahkan, tidak boleh disebut-sebut di hadapan suaminya atau diundat-undat, tidak boleh. Yang ke-9, dan insya Allah pagi ini kita baca sampai nomor 9. Tadi mulai nomor 3 sampai nomor 9 ini. Yang nomor 9, wa min haqqi zauji ala zaujatihi an tardha bil yasir.
termasuk hak suami yang menjadi kewajiban istri, istri wajib ridho jika belanja dari suami itu sedikit. Ridho jika belanja dari suami itu sedikit. Wa antakna abil maujud, dan hendaknya merasa cukup atau punya jiwa qanaah terhadap apa yang ada. Wa la tukallifahu minan nafaqati ma la yatiquhu, dan tidak membebani suami di atas kemampuannya. Faqad qala ta'ala, karena Allah SWT telah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, yang kaya hendaknya memberi belanja seperti kekayaannya, seukuran dengan kekayaan. Orang kaya ya memberi belanjanya banyak gitu. Wa man qudira alaihi rizquhu, adapun yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahullah, maka dia diwajibkan menginfakkan atau memberi belanja semampunya, seperti apa yang Allah tentukan. Gitu. Allah menentukannya rezekinya sedikit, belanjanya sedikit. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani jiwa kecuali seukuran dengan kemampuannya. Dan wanita, gitu, sabarlah dan qanaahlah, gitu. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, setelah kesulitan Allah akan menjadikan kemudahan. Nah, jadi istri itu harus ridho dengan belanja dari suami yang sedikit apabila memang punyanya sedikit. Bagaimana kalau punya banyak, memberi belanjanya sedikit? Kalau cukup, maka tetap wajib qanaah, menerima itu, ridho dengan itu, karena itu sudah cukup. Kalau tidak cukup, boleh minta tambah, nggak ditambah, boleh mengambil tanpa sepengetahuan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, intinya bahwa apabila suaminya itu baik, suaminya baik apa? Ketika dia lapang memberi belanjanya juga banyak, ketika kondisi sempit memberi belanjanya ya sedikit. Nah, maka kewajiban istri adalah ridho dan qanaah. Kewajiban istri adalah ridho dan qanaah. Nah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, yang kaya hendaknya memberi belanja seukuran belanjanya orang kaya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah, adapun yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya sempit, maka hendaklah ia memberi belanja gitu sebagaimana Allah memberi rezeki kepadanya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani jiwa kecuali seukuran dengan kemampuannya, dan semuanya hendaklah qanaah dan ridho, dan Allah pasti akan memberi kelapangan setelah kesempitan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, setelah kesulitan Allah akan menjadikan kemudahan. 9 ini yang sudah kita baca, dan insya Allah kita akan lanjutkan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, pertemuan kita adalah kelanjutan dari pembahasan hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri gitu. Kalau pertemuan yang lalu sudah masuk 2 nomor, yaitu yang pertama, istri wajib mendengar dan taat kepada suami di dalam segala hal kecuali dalam hal yang haram, yang maksiat. Tidak haram maka istri wajib taat. Yang kedua, istri wajib menjaga kehormatan dan harga diri suami. Istri wajib menjaga kehormatan dan menjaga harga diri suami. Suami otomatis menjaga kehormatan dan harga dirinya. Nah, istri itu yang banyak mengetahui rahasia suami, maka istri pun wajib menjaga kehormatan dan harga diri suami. Adapun kelanjutannya yang ketiga, istri wajib berdandan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Yang keempat, istri wajib tetap di rumah, tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami.
Yang kelima, istri tidak boleh memasukkan orang ke rumah yang ia tempati bersama suaminya atau menampung kerabatnya misalnya tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Istri tidak boleh memasukkan kerabatnya atau menampung untuk tinggal bersama dengan dia di rumah suaminya tanpa izin suami. Gitu. Yang keenam, istri wajib menjaga harta suami ya, dan tidak boleh diinfakkan, disedekahkan tanpa izin suami. Nah, jadi harta suami yang paling gampang adalah urusan belanja. Belanja biasa diberi suami mingguan atau bulanan. Nah, harus dijaga dengan baik. Nah, dibelanjakan apa yang menjadi kebutuhan. Diinfakkan tidak boleh sebelum izin suami. Yang ketujuh, apabila suaminya ada di rumah, tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Yang kedelapan, apabila istri punya harta, lalu karena keadaan suami sedang sulit, harta istri digunakan untuk belanja keluarga. Dan itu tidak dikatakan hutang waktu belanja, tidak dikatakan pinjam. Ya, jadi tidak dihutangkan pada suami, tidak dipinjamkan. Yang kalau suami longgar minta ganti tidak gitu, tapi ya karena keadaan sulit ya ini harta istri dipakai. Maka tidak boleh disebut-sebut, tidak boleh diundat-undat. Nah, itu kewajiban istri, tidak boleh undat-undat harta yang dia gunakan untuk keluarga. Nah, yang kesembilan, yang terakhir pada pertemuan kita ini, bahwa istri wajib ridho jika suaminya memberi belanja yang sedikit karena kemampuannya. Istri wajib ridho dan wajib qanaah terhadap belanja suami jika suaminya memang kemampuannya segitu. Nah itu yang tadi kita pelajari bersama, dan kalau ini dikerjakan maka rumah tangga itu akan bahagia. Rumah tangga itu akan bahagia. Ada satu hal yang tidak tertulis tapi banyak dinasihatkan oleh ulama, gitu. Kalau suami itu hatinya senang, tentram, kenapa? Karena apa yang diperbuat oleh istri, karena sikap istri di dalam kehidupan rumah tangga, maka suami itu akan lebih membahagiakan rumah tangga itu dibandingkan dengan yang dilakukan oleh istrinya. Tapi kalau suami itu dijadikan atau tidak enak karena istrinya, maka keadaan suami itu tinggal dua. Mungkin sabar sehingga berusaha rumah tangganya tetap baik, atau kalau tidak bisa sabar, yang dilakukan oleh suami itu lebih menyakitkan seluruh keluarga. Diperhatikan dalam hal ini ya, ini tidak tertulis tapi sebagai penutup, gitu. Kalau suami itu disenangkan oleh istrinya, maka jiwa suami itu akan lebih menyenangkan seluruh urusan keluarga. Kalau suami itu dibuat tidak senang atau menjadi tidak senang karena istrinya, maka suami, ini yang dibahas suami muslim, suami yang punya jiwa yang baik gitu ya, maka suami yang tidak disenangkan, dilelahkan, dijadikan benci karena istrinya, itu mungkin ada dua. Yang pertama adalah, bukan mungkin ada dua, itu ada dua kemungkinan saja. Pertama adalah sabar. Kenapa kok sabar? Supaya rumah tangganya tetap baik. Atau kalau nggak sabar, yang dilakukan oleh suami itu menjadi lebih tidak menyenangkan untuk seluruh keluarga. Nah itu diperhatikan ya. Nah adapun hadis yang berkaitan dengan ini, itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaumnya, pada umatnya itu,
nikahkanlah putri-putrimu dengan laki-laki yang ngerti agama. Kenapa? Karena kalau ia senang, ia akan membahagiakannya. Apabila ia tidak senang, dia tidak akan menzoliminya. Sabar dia. Ya, jadi itu. Jadi suami yang tidak dienakkan itu bisa sabar, tapi kalau nggak sabar, akan bisa berbuat lebih tidak mengenakkan. Tadi gitu ya. Tapi kalau suami itu dienakkan, dia akan lebih membahagiakan. Wallahu a'lam. Mungkin itu, dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.